Selanjutnya, sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Yasona Halauli SH MSc PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang kita harapkan dalam beberapa bulan lagi akan menjadi doktor dari Universitas Padjadjaran. Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Haja Atalia Prayatya, terima kasih. Juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, kalau kami menyebutnya bukan Wakil Gubernur, Gubernur 2, karena pembagian pekerjaan yang gubernurnya justru di desa, wakil gubernurnya di NTT. Juga Profesor Ahmad Ramli, Pak Wakil Rektor yang mewakili Rektor, terima kasih. Dari Kementerian Hukum dan HAM hadir Irjen sekaligus Pelaksana Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kepala BPSDM. Juga hadir pimpinan Pratama dari baik Kakanwil maupun direktur dari Kekayaan Intelektual, ada juga sekretaris Sesdijen Imigrasi. Tentunya Bapak Dekan Fakultas Hukum, terima kasih atas dukungannya selama ini, dan Ketua Senat Universitas, para profesor, para dekan, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir pada kesempatan yang baik ini untuk melakukan tugas-tugas kita. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat saya, Bapak Bambang Susatyo, tadi ujian hasil seminar disertasi, telah menyelesaikan seminar hasilnya dengan baik. Dan Bapak Joseph Adrianus Naisoi juga telah melaksanakan ujian naskah disertasi. Dan kita harapkan 2 bulan lagi akan mengikuti ujian terbuka. Saya menyaksikan bagaimana Ibu Yosep Naisoi tadi menyerahkan sekuntum bunga, mengingatkan Pak Yosep teringat masa mudanya. Say it with flowers. Bapak Ibu sekalian, aparatur sipil negara bukan lagi sebuah pekerjaan tetapi merupakan sebuah profesi. Untuk itu aparatur sipil negara dituntut untuk menjadi profesional, mempunyai kompetensi yang menjadi dasar kinerjanya. Apalagi saat ini perubahan terjadi setiap hari. Kehadiran teknologi telah mengubah sebuah tatanan semakin cepat dan eksponensial, dan memberi nuansa baru dalam setiap sendi kehidupan, termasuk di dunia pelayanan masyarakat. Telah kita saksikan bersama pula penandatanganan kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saya menyambut baik kerjasama pendidikan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Universitas Padjadjaran yang telah kita rancang beberapa waktu yang lalu, yang pada akhirnya hari ini dapat kita tandatangani kesepakatannya. Dan kami berharap kerjasama ini akan terus kita tingkatkan tentang rencana kerja di bidang pendidikan magister terapan dan magister reguler S2 dan doktoral
S3 Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran, bagi staf-staf Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus alumni Politeknik Keimigrasian dan alumni Politeknik Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM membuka peluang sebesar-besarnya bagi pegawai untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun tetap memperhatikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perjanjian kerjasama pendidikan ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai implementasi dari salah satu tugas dan fungsi dalam hal pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, di mana dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter, berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk berinovasi, berkreasi. Sebab ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju, untuk mencari cara-cara baru, inovasi baru yang lebih efektif, efisien, dan lebih produktif. Saat ini di dunia memasuki revolusi industri 5.0, muncul kesadaran global khususnya terkait kekhawatiran terdisrupsinya peran manusia yang digantikan oleh mesin. Industri 5.0 pada hakikatnya telah menghilangkan semua capaian pada industri 4.0. Percepatan pergeseran dari revolusi industri pertama ke revolusi industri kedua itu 100 tahun. Revolusi scientific revolution itu 500 tahun lalu. Agriculture revolution lebih jauh lagi, 7.000 tahun lalu, 7.000 tahun yang lalu. Kalau kita baca buku Yuval Harari. Kemudian cognitive revolution itu lebih lama lagi, 70.000 tahun yang lalu. Sesudah manusia menemukan scientific revolution, masuk revolusi industri dengan pertemuan mesin uap 300 tahun lalu. Kemudian listrik ditemukan 200 tahun lalu. 100 tahun kemudian, tidak sampai 100 tahun kemudian, ya 100 tahun kemudian revolusi industri ketiga, kita menemukan komputasi. Kemudian revolusi industri keempat, digitalisasi, teknologi informasi, dan digabungkan menjadi suatu kecepatan dalam banyak hal. Maka oleh karenanya dalam merespon kemajuan zaman yang sudah semakin eksponensial kemajuannya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terus adaptif dan cepat dalam merespon kemajuan tersebut dan menyiapkan sumber daya manusia di tempat kita mengabdi. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian industri 5.0 memandang teknologi bukan menggantikan peran manusia secara keseluruhan, tetapi menjadikan manusia sebagai sentral bagi perkembangan teknologi dan peradaban. Lambatnya proses pembentukan hukum baru dan berbelit-belitnya birokrasi serta legalisasi akan membuat hukum kita semakin ketinggalan oleh perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi, digitalisasi. Disrupsi yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0. Pasar-pasar tradisional dan konvensional digantikan dengan pasar-pasar digital, e-commerce, yang membuat banyak perusahaan-perusahaan bangkrut. Banking, tidak perlu lagi pelayan-pelayan yang di muka itu teller-teller yang semua digantikan oleh smartphone, di mana semua bisa digunakan dalam genggaman. Dunia menjadi dalam genggaman smartphone Anda. Oleh karena lambatnya proses pembentukan ini akan menjadi persoalan buat kita. Hal terakhir harus menjadi perhatian utama, mengingat Indonesia sangat kental secara historis dipengaruhi oleh sistem Eropa kontinental
yang menekankan pentingnya perundang-undangan dan bukan hukum tidak tertulis seperti di negara-negara common law, Anglo-Saxon, yang berbasis jurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa hukum adalah segala asas dan norma untuk menjamin ketertiban, kepastian, keadilan sebagai infrastruktur untuk perubahan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya mencakup segala institusi dan juga proses pembentukan dan penegakannya. Pengetahuan mengenai hal ini sangat penting diketahui oleh masyarakat luas untuk memberikan wawasan tentang perkembangan hukum kekayaan intelektual di era transformasi digital. Dengan adanya buku-buku yang diluncurkan pada hari ini, diharapkan dapat turut menjawab permasalahan tersebut di atas. Buku-buku yang diluncurkan, Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia oleh Profesor Lamli dan Ananda Tasha, Dr. Tasha Safiranita Ramli, keberhasilan membuat meneruskan ke generasi berikutnya ini. Tradisi intelektualitas dan kampus. Kemudian kompilasi perjanjian internasional aktual di bidang kekayaan intelektual yang diratifikasi Indonesia juga oleh Prof. Ramli, Dr. Tasha Ramli, Raihan, dan 3 lagu-lagu musik dan hak cipta juga oleh Profesor Lamli dan Profesor Lamli, dan 4 rahasia dagang oleh Dr. Ranti Fauja Mayana bersama Tisni Santika. Tadi Prof. Lamli mengatakan tradisi Universitas Pajajaran dengan tradisi intelektualitas menulis buku. Kalau di luar negeri dalam kampus itu dikatakan publish or perish. Publish or perish. Menulis buku, menulis jurnal. Seorang dosen kalau tidak karya penelitian dituangkan dalam jurnal atau menulis buku-buku, maka karirnya mentok. Karena di sana adalah asisten profesor, associate professor, professor. Hanya 3 tangga. Bisa stuck di asisten, bisa hanya stuck di associate professor. Tidak bisa sampai kepada professor. Karena publish or perish. Oleh karena saya mengapresiasi Universitas Pajajaran dengan tradisinya. Tadi sudah disampaikan. Berlomba-lomba untuk membuat inovasi, menulis, meninggalkan pikiran-pikiran dalam visi, tulisan, dalam khasanah ilmu pengetahuan kita menjadi sangat penting. Juga terima kasih kepada para pencipta. Ya, tadi kita melihat betapa hebatnya satu kekayaan intelektual. Ya, buku yang ditulis oleh Prof. Ramli tentang hak cipta, lagu-lagu musik. Tadi termasuk lagu dari Ibu yang ditulis oleh Ibu Atalia. Terima kasih. Sangat menyentuh. Cucu saya menuliskan di dalam diary booknya, dalam scrapbooknya tentang kepergian neneknya. Di Australia setiap murid pada akhir tahun menulis sesuatu yang berharga di pengalaman dan sesuatu itu di scrapbook namanya di Perth. Dia menuliskan, dia mengutip sebuah kutipan dari Anne Stedel. We only understand death after it happened to one of our loved ones. Kita hanya mengerti arti sebuah kematian kalau kematian itu jatuh kepada orang yang sangat kita kasih. Sangat dalam. Oleh karena sangat saya pahami benar lagu yang diciptakan oleh Ibu. Terima kasih. Saya beberapa kali berkunjung ke Bern. Terakhir sesudah peristiwa itu saya berkunjung ke Bern. Saya hanya melihat dari jauh bagaimana Sungai Are. Bapak Ibu sekalian, bahwa Profesor Dr. Ahmad M. Ramli SH, Master Magister Hukum FCBR,
Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, merupakan guru besar bidang kekayaan intelektual yang staf khusus, juga staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, lengkap sudah. Pernah dirjen di Dirjen Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di Kemenkominfo Dirjen, dan sekarang staf khusus, dan tetap setia pada panggilan untuk mengabdi di kampus tercinta. Aktif menjabat tidak hanya sebagai guru besar, Prof. Ramli dipercaya memegang jabatan-jabatan strategis tingkat nasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI. Saat ini menjabat sebagai Dirjen KI. Prof. Ramli menggagas sekaligus mengetuai panitia kerja pemerintah penggantian saat dirjen 3 undang-undang, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek yang saat ini sudah diundangkan. 3 sekaligus. Dan ini landmark buat kita menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama kurun beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal. Prof. Ramli kerap memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai sidang kekayaan intelektual di World Intellectual Property Organizations di Jenewa, Swiss. Ia juga menggagas dan menandatangani beragam perjanjian internasional yang menguntungkan Indonesia. Satu di antara perjanjian potensial tersebut adalah Marrakesh Agreement yang sudah kita ratifikasi, yang memberikan perlakuan khusus hak cipta untuk kelompok tunanetra. Prof. Ramli turut pula berkiprah ketika dunia terbelah soal pengabaian paten seputar vaksin COVID-19. Di bidang kepakarannya, Prof. Ramli juga dikenal memiliki hobi tinggi dalam memperjuangkan hak-hak pencipta dan musisi yang kemudian dituangkan dalam ketentuan di Undang-Undang Hak Cipta. Pada saat kita membentuk LMKN, kita betul-betul mencoba yang terbaik merekrut orang-orang yang betul-betul dapat melakukan tugas-tugasnya, karena jujur saja tentang royalti para pencipta ini masih menjadi, kita harapkan LMKN yang baru dapat melakukan tugasnya dengan baik sehingga menghargai para seniman, kreator, performers yang telah begitu memberikan kita hiburan yang sangat menarik dalam suka dan duka, dalam keadaan jatuh cinta dan tidak jatuh cinta, dalam keadaan diputus pacar. Itu beda lagunya. Kalau kita lagi ditinggal pacar, lagunya yang melo-melo. Kalau lagi di pacaran, melo tapi beda melonya. Itu membuat suasana bisa menghilangkan momen-momen duka oleh karena peran para seniman-seniman. Untuk itu kita hormat kepada mereka. Para penulis, menulis lagu hebat-hebat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ramli dan teman-teman yang telah menuliskan buku tadi dan saya kira menjadi bahan perpustakaan, bahan studi yang menarik, referensi yang menarik bagi para mahasiswa kita. Bapak Ibu sekalian, dalam acara penculuan buku saat ini harapan kami agar Prof. Ramli serta para penulis-penulis muda untuk terus berkarya sehingga dapat memberikan sumbangsi keilmuan dan kebermanfaatan bagi para pembaca dan segenap pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan materi yang ditulis dalam buku tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Dekan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Salam hormat kepada Ibu Rektor yang telah menandatangani kerjasama tadi, dan juga kepada Prof. Ramli dan teman-teman yang telah meluncurkan buku yang sangat penting bagi kasanah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi.